Yo pada kabari, teng mriki admin pada nyeritakan anime Isekai no Biri season 1. Singkatnya, anime ini menceritakan tentang seorang pria yang meninggal dunia karena sakit di usia 39 tahunnya. Dia bernama Hiraku. Nah, dia diberi kesempatan oleh dewa untuk hidup di dunia lain. Lalu ketika ditanyai apa keinginannya, pertama-tama Hiraku meminta untuk diberi kesehatan. Kedua, ia ingin mewujudkan keinginannya untuk hidup damai di dunia keduanya. Ketiga, ia ingin bisa mengerti bahasa lokal. Dan yang terakhir, ia meminta ke dewa untuk menjadikannya seorang petani. Nah, gimana nih kehidupan Hikaru sebagai seorang petani di dunia lain? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Nah, karena adanya alat mahabisa meskipun tinggal penutupnya saja. Lalu ia lanjutkan membuat ladang sampai sore harinya. Kemudian saat membaca, Hiraku sambil membayangkan tanaman apa yang dia inginkan. Dan keesokan harinya, setelah bangun tidur, Hiraku sangat terkejut.
karena ladangnya muncul benih tanpa ada yang menanamnya. Dan ternyata itu adalah salah satu kehebatan alat Mahabisa. Lalu untuk menjaga ladang ini dari hewan berbahaya, ia pun membangun pagar di sekitarnya dan juga membuat sebuah parit supaya para hewan agar terjebak di parit itu. Sehingga kehidupannya ia habiskan untuk berkebun dan juga membangun infrastruktur di sana. Di suatu hari, ia tak sengaja melihat seekor serigala yang lemas tak berdaya. Sehingga Hiraku pun mempersilahkan serigala itu untuk masuk ke ladangnya dan juga memberikannya makan. Sebab kemarin ia tak sengaja membunuh babi raksasa. Dan terlihat nih, salah satu dari serigala itu hamil. Dan Hiraku berharap serigala ini bisa hidup bersamanya. Namun tiba-tiba serigala hamil itu menggeram yang menandakan ia akan melahirkan. Hiraku pun langsung menaruhnya ke dalam pondok. Namun ia bingung harus melakukan apa. Sehingga ia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa. Dan keesokan harinya, saat dilihat, serigala itu berhasil melahirkan 4 ekor serigala. Dan tak lupa ia juga memberikan serigala itu makanan. Tapi yang tak diduga oleh Hiraku, kedua serigala itu semakin betah hidup bersamanya. Sebab itulah Hiraku membuatkannya rumah. Dengan adanya serigala di dalam hidupnya, hidup Hiraku sangat terbantu nih. Dan Hiraku menamai mereka berdua Yuki dan Kuro. Dan inilah kehidupan awal sang petani di dunia isekai. Kisah 2, warga desa pertama. Kita diperlihatkan kalau sang dewa baru sadar nih, tak sengaja mengirim Hiraku ke dalam hutan sarang monster berbahaya. Tapi sang dewa bingung harus bertindak apa kecuali hanya meminta maaf. Yos kembali ke Hiraku. Sekarang ia mulai menanam benih dan juga mulai mendapatkan banyak pelajaran dalam bercocok tanam. Dan berkat sang dewa, hidupnya pun bahagia. Sebagai tanda syukurnya, Hiraku membuat ukiran dewa petani dan juga dewa pengatur dunia. Lalu ia mencoba mulai memasak. Tapi tanpa adanya bumbu rempah-rempah, kuahnya pun menjadi hambar. Lalu untuk mengisi kekosongan area luar, Hiraku pun menanam beberapa pohon buah-buahan. Lalu Hiraku tak sengaja menemukan aliran air yang terdapat air terjun kecil. Nah, Hiraku berniat untuk membuat parit menuju ke rumahnya. Kemudian ia lanjutkan berkebun dan juga membuat bangunan. Tapi ia juga tak lupa menanam tanaman yang bisa dimakan. Namun PR-nya masih tinggal satu nih, untuk mencari garam. Yo singkat cerita, sebentar lagi masuk musim dingin. Tapi Hiraku kebingungan untuk membuat jangket. Sebab ketika ia membuat jangket kulit kelinci, baunya yang tidak enak. Namun tiba-tiba muncul seekor laba-laba besar. Dan ternyata laba-laba itu bisa membuat sebuah kain. Laba-laba itu bersedia membuatkannya jangket jikalau Hiraku memperbolehkannya untuk tinggal di atas pohon dan juga memberikannya kentang. Alhasil, kebutuhan Hiraku untuk menghadapi cuaca dingin sudah lengkap. Mulai dari kasur, penghalau angin, jangket, dan lain-lain. Dan laba-laba itu ia beri nama Jabuto. Dan singkat cerita, musim salju pun tiba. Hari-hari Hiraku habiskan di dalam rumah. Tapi ia merasa kesepian nih dan berharap bisa mengobrol dengan orang lain. Kemudian kita melompat di saat salju sudah meleleh dan terlihat para serigala muda meminta izin pergi ke dalam hutan untuk mencari pasangan. Dan Jabutan juga membawa anak-anaknya untuk tinggal di sini juga. Namun di suatu hari, tiba-tiba Jabuton membunyikan peringkat tanda bahaya. Lalu para serigala langsung mengantarkan Haruki untuk memeriksanya. Dan ternyata
ada seorang perempuan yang tersesat di dalam hutan. Lalu saat Hiraku membantunya, tiba-tiba nih orang menggigit lehernya dong. Alhasil, wanita itu langsung berubah menjadi besar. Tetapi ia masih kalah melawan para serigala yang membuatnya mengecil lagi. Karena terlihat tidak berbahaya dan juga seorang wanita, Hiraku menawarinya menggigit darahnya sekali lagi. Kemudian ia membawa wanita itu ke rumahnya. Dan wanita itu sangat kaget jikalau di dalam hutan ini terdapat sebuah ladang. Namun tak terasa, waktu sudah menunjukkan sore harinya. Nah, perkenalkan, wanita itu bernama Lulusi. Dia adalah manusia ras vampir yang katanya dia kesini untuk meneliti obat-obatan. Ternyata Lulusi ini berasal dari kota sebelah. Ia kesini sebab ia kabur dari kejaran seseorang. Nah, kesempatan mungkin tidak datang kedua kalinya. Hiraku pun langsung meminta Lulusi jika berkenan untuk tinggal dengannya selamanya. Dan kata-kata itu sama seperti ia melamar Lulusi. Meskipun dia seorang vampir, Hiraku ingin sekali ada seseorang yang mendampinginya. Sebab ia tidak tahu, tanpa adanya komunikasi di hidupnya, ia bisa bertahan berapa tahun lagi. Karena kasihan, Lulusi pun bersedia untuk tinggal bersamanya. Dan di malam itu juga mereka langsung melakukan smackdown. Alhasil, penduduk di desa Hiraku pun bertambah. Kisah 3. Bertambahnya tetangga. Dengan adanya Lulusi di kehidupannya sekarang, Hiraku banyak sekali terbantu olehnya. Dan juga Lulusi memberitahu kalau garam ternyata ada di lapisan kerak bumi. Namun di pagi hari yang tenang itu, tiba-tiba terdengar peringatan tanda bahaya dari Kabuton. Lalu saat mereka memeriksanya, ternyata terjadi lagi dong. Tapi kali ini seorang malaikat. Nah, di belakang terlihat nih Lulusi seperti ingin kabur. Sebab ialah orang yang sedang mencarinya. Kemudian Hiraku mengajak si malaikat ke rumahnya. Di sini Lulusi mengaku kalau Hiraku adalah suaminya. Kepesek. Lalu perkenalkan, si malaikat ini dia bernama Tia. Dia bukan malaikat pemberi wahyu cuy, melainkan hanya ras malaikat yang ototnya gede dibandingkan otaknya. Dan alasan ia mengejar Lulusi sebab Lulusi sering membuat obatan terlarang dan berkali-kali meledakkan isi istana. Nah, setelah mengobrol sana-sini, Lulusi langsung mengajak dia untuk tinggal di sini juga. Setelah berpikir satu detik, mereka pun langsung mengajak Tia berkeliling ladang. Dan setelah itu, mereka juga mengajak Tia untuk memanen sayuran. Singkat cerita, tak terasa sore hari pun tiba. Ternyata Lia baru sadar memanen sayur ternyata sangat seru loh. Lalu sekali lagi mengajak Tia untuk tinggal bersamanya. Sebab tubuhnya tidak kuat menahan sesuatu itu. Sehingga Tia pun setuju nih. Alhasil hari demi hari mereka jalani dengan sangat menyenangkan. Dan tak terasa Kuro dan Yuki sekarang memiliki seekor cucu. Karena itulah Hiraku pun membuatkan kandang khusus para serigala. Kemudian Tia izin pergi sebentar nih, entah kemana. Tapi beberapa hari kemudian Tia kembali dengan mengajak banyak perempuan untuk tinggal di desa ini. Nah, para perempuan itu berjenis ras Hing Elf, yaitu ras tertinggi dari para elf. Karena terlalu banyak, kita panggil saja grup Li. Alasan Tia mengajak mereka ke sini sebab tempat tinggal para elf musnah akibat perang manusia 200 tahun yang lalu. Alhasil, ras mereka berpencar-pencar dan berkeliling mencari tempat perlindungan. Meskipun terlihat masih muda, umurnya 400 tahun loh. Kalau di dunia rondo anak piro juga. Karena kasihan, Hiraku pun mengizinkan mereka untuk tinggal. Sehingga penduduk di desa Hiraku pun sekarang bertambah 7 orang. Dan di hari ini juga mereka membuat tempat tinggal untuk para elf. Dan Hiraku hanya bertugas memotong pohon saja. Soal kuli serahkan kepada para elf.
sebab mereka adalah keturunan kuli Jawa. Mungkin berikan aku rokok surya dan segelas kopi, maka istana Megah akan kubuatkan, kata para elf. Kepesing. Singkat cerita, istana mereka pun sudah jadi nih berkat rokok surya. Tapi Hiraku merasa iri karena rumahnya jelek tapi rumah penduduknya sangat megah. Kasihan. Terlihat rumah itu terdapat beberapa tempat, mulai dari gudang, ruang tengah, dan juga beberapa kamar. Terungkap para Hing F ini sangat jago dalam menempa besi, sehingga mereka memohon ke Hiraku untuk membuatkan mereka tempat perapian. Sebab dengan hal itu, Hiraku akan mendapatkan beberapa alat, mulai dari panci dan alat-alat logam lainnya. Tapi minusnya mereka tidak punya tempat untuk berkembang biak. Kepesing. Lalu beberapa hari kemudian, para elf juga membuat roti dari gandum untuk dijadikan makanan pokok mereka. Namun Hiraku bingung, tanah ini tanah milik siapa? Lulusi pun menjelaskan, mungkin tidak ada yang memilikinya, atau mungkin juga ini masuk ke wilayah kerajaan iblis. Tapi Lulusi mencoba menenangkan suaminya kalau tempat ini adalah miliknya, sebab ini semua adalah usaha keras dari seorang Hiraku. Kemudian kita melompat ke malam harinya. Hiraku mengumpulkan mereka semua untuk merencanakan membuat saluran air ke desa mereka. Kisah 4. Saluran air yang memajukan kehidupan. Di hari ini, Zabuton memberitahu Hiraku kalau ada komplotan lebah yang ingin tinggal di desanya. Dan sebagai gantinya, Hiraku boleh mengambil madunya. Alhasil, Hiraku pun langsung membuatkan pondok kecil untuk sarang lebah. Dan dalam jangka 10 hari, lebah itu pun tumbuh pesat. Setelah itu, ia membuat sebuah waduk untuk tempat penyimpanan air. Dan untuk mengaliri air ke waduk ini, dibutuhkan alat semacam pipa. Jika kayu, pasti ngerembes. Hiraku langsung memutar otaknya. Dengan menggunakan tanah liat, pipa pun jadi. Lalu para elf membantu untuk pemasangan aliran air. Dan mereka semua pun kerjasama. Berkat bantuan para elf, konstruksinya beres dalam waktu singkat. Selain itu, Hiraku juga membuat penyaringan air. Tapi yang muncul kok malah babonnya nih. Alhasil, ikan tersebut berakhir di atas pemanggang. Namun, mereka masih takut nih, sebab itu adalah ikan hutan kematian. Tapi setelah mata, mereka yang malah ngabisin ikannya tuh. Nah, setelah itu Hiraku membuat sawah sebab ia ingin sekali memakan nasi. Dan setelah jadi dan juga sudah dialiri air, Hiraku pun meminta bantuan mereka untuk menanam padi atau yang kita sebut sebagai nandur. Kalau bahasa Jawa cuy, nandur menanam sambil mundur. Berkat air dan juga alat maha bisa, padinya pun tumbuh dengan sangat cepat. Alhasil, di hari ini mereka panen besar. Tapi proses untuk mendapatkan beras masih lama. Mulai dari menjemur, merontokkan, menyelep, lalu dilanjutkan menggiling padi untuk memisahkan kulit dengan isinya. Setelah beras jadi, mereka harus menanaknya. Dan akhirnya, ini makanan yang mereka tunggu-tunggu. Tapi Hiraku membuat nasi itu menjadi lebih menarik dengan mengubahnya menjadi onigiri. Alhasil mereka semua pun ketagihan sampai-sampai Hiraku tidak kebagian. Nah, karena terlalu capek bekerja, Hiraku akan membuat pemandian nih. Dan mereka pun langsung membuatnya saat itu juga. Mulai dari tungku, pipa, dan juga bak mandi yang besar. Dan mereka tak lupa untuk membuat pembuangan air. Tapi tenang, soal kebersihan airnya nanti akan disaring oleh slime yang menjadikannya air bersih. Selain itu juga, Hiraku mencoba menanam jamur. Lalu Hiraku mentutoriali mereka bagaimana cara menggunakan pemandian. Tapi mereka ingin praktek langsung nih. Kepising. Tapi telur kuning re. Ya, admin kasih cuplikan aja. Yus, setelah beberapa hari kemudian,
jamur yang Hiraku tanam tumbuh sesuai perintahnya. Namun tak diduga, datang para Hing F lagi nih. Kita sebut saja kelompok La, yang kemarin itu kelompok Li. Nah, sebagai tanda terima kasih telah diperbolehkan tinggal di desanya, mereka bersedia merenovasi rumah Hiraku. Lalu kita berpindah ke perspektif si serigala yang bernama Kuro. Ya, ia menceritakan masa lalunya sebelum ia bertemu dengan majikannya sekarang. Dulu, ia hidup sendiri, kemudian bertemu dengan sang istri. Dan tak lama kemudian perut sang istri pun membesar. Tapi sayangnya mereka diserang oleh beruang galer yang dikenal sebagai raja hutan. Tapi untungnya mereka hanya terluka. Nah, setelah itu mereka pun bertemu dengan majikannya sekarang. Dan di sana sang istri pun bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Sehingga ia dan istrinya menjadikan Hiraku sebagai majikannya. Dan perkembangan di desa Hiraku sangat melesat. Ia bertemu dengan berbagai ras manusia. Tapi sang majikan tidak tahu kalau ia adalah serigala Inferno yang ditakuti oleh semua orang. Kuro bersyukur telah ditemukan oleh majikan sebaik Hiraku. Kisah 5. Kari dan bertahan hidup di musim salju. Beberapa hari kemudian, akhirnya rumah Hiraku pun jadi. Dan terlihat rumahnya lebih besar dari rumah-rumah sebelumnya. Lalu di dalam terdapat ruangan yang sangat banyak yang dibutuhkan oleh mereka semua. Tapi Hiraku tak sengaja membuka pintu yang ada gemboknya. Dan saat dilihat, Kepinsing. dan sebagai hiasan rumah, Hiraku membuat patung serigala yang ditaruh di depan pintu. Lalu keesokan harinya, di hari ini Hiraku berencana akan memasak kari dengan bahan-bahan yang sudah ia tanam. Nah, setelah memanen semua rempah-rempahnya, waktunya membuat bumbu karinya. Tapi Hiraku kelupaan untuk menanak nasi. Alhasil ia pun mengakali dengan membuat makanan yang bernama nan, seperti roti yang dipanggang di pinggir panci. Dan singkat cerita, mereka pun makan bersama. Dan terlihat nih, mereka semua menyukai makanan yang bernama kari. スパイスの香りもしっかりして。配分で味が変わるのね。研究のしがいがあり。もし苦手なら無理して食べなくても大丈夫。気温で売り切れごめん。お腹いっぱい。喜んでもらえたからそれでよしか。異世界。のんびり。Yos, sekarang Hiraku menyiapkan bahan pangan cadangan untuk menghadapi musim dingin nanti. Dan tak lupa ia juga menyimpan sayur-sayuran di dalam kotak yang ditutup dengan kain. Dengan begitu ia sama seperti meniru sistem kulkas. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Nah, mereka semua menghabiskan waktu di dalam rumah. Sebab itulah Hiraku membuatkan mereka hiburan, mulai dari catur, shogi, dan permainan yang lain. Sampai-sampai serigala pun juga ikut main 自分 dong. の色が多い方が勝ち。ずいぶんシンプルね。要求されることもあります。まあ気楽に行こうも。ってよ。あっちは平和だな。すごいです、クロさん。何やら恐ろしげな気迫を感じる。大丈夫。 Meanwhile, in our universe. Selain itu, Hiraku juga membuat blowing kecil-kecilan. Sehingga hari-hari mereka isi dengan bermain, makan, tidur, bermain, makan, tidur, sampai musim semi pun datang. Singkat cerita, musim semi pun tiba. Namun, kabar buruk muncul nih. Sebab ada naga Wyvern yang sangat berbahaya yang akan menghancurkan desa mereka. Kisah 6. Sebuah desa. Ya, naga tersebut berniat untuk menyerang desa mereka. Untungnya mereka semua kerjasama dan melakukan tugasnya masing-masing. Tapi sebagai pemimpin, ia tidak bisa diam saja nih. Lalu Hiraku tak sengaja mengeluarkan tombak mahabisanya. Dan hanya sekali tombak, naga itu pun langsung tewas dong. Wah, saking overpowernya gak tuh? Sontaklah, mereka semua pun kaget.
sebab jarang banget orang yang bisa mengalahkan naga wyvern ini. Lalu mereka meluting daging dari naga tersebut untuk dijadikan lauk dan terlihat mereka semua menyukai makanannya. Kemudian kita diperlihatkan di desa lain, lebih tepatnya di desa kerajaan iblis. Mereka mendapatkan laporan kalau si naga wyvern baru saja dikalahkan oleh seseorang. Dan di sisi utara juga ada desa nih, yang ternyata desa itu dipimpin oleh keturunan dari naga wyvern, tidak seperti naga yang dibunuh oleh Hiraku. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Di hari ini mereka sangat semangat nih, sebab Hiraku akan membuat wine dengan memeras anggur lalu difermentasikan. Meskipun caranya dibuat dengan diinjak-injak, kalau diinjak-injak oleh si cantik ini sih Apin mau sih kepengseng. Singkat cerita, sore harinya akhirnya mereka mendapatkan 16 dum perasan anggur dan tinggal menunggu fermentasinya selesai. Lalu kita diberitahu kalau tombak ini adalah salah satu tombak overpower para dewa. Dan di sini para dewa marah-marah nih, sebab kenapa patungnya mereka kok malah kayak gini dong. Kembali ke desa. Sekarang Lulusi bertemu dengan keponakannya. Dia bernama Flora. Ia akan tinggal di sini juga. Dan terlihat Flora ini sama seperti bibinya, suka tentang eksperimen. Alhasil Hiraku menyuruhnya untuk membuat pisau. Karena tertarik, Flora pun mengiyakan aja. Tapi 1 bulan kemudian, dia malah membawa teman-temannya dong. Gimana sih? Tapi kali ini penduduk barunya berjenis ras pelayan. Dan tak lupa Flora juga membawa sepasang sapi untuk diambil susunya. Tak mau kalah, ras malaikat pun juga memanggil teman-temannya dan juga membawa sepasang ayam. Ya, ras malaikat ini terkenal tentang kesadisannya. Tapi tenang, mereka bertiga akan menjaga desa ini. Dan makhluk kadal ijo ini akan menjadi tukang kuli. Kita panggil saja Samsul 1, Samsul 2, dan Samsul 3. Sehingga kehidupan di desa ini pun mulai teratur. Ada yang membuat makanan, ada yang menjaga, ada yang berkebun, dan ada juga yang menguli. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Perwakilan setiap ras dikumpulkan di ruang rapat. Sebab Hiraku akan mengadakan voting tentang nama desa mereka. 村としての名前を付けようと思うんだ。あと開く村とかないかな。そもそもこの森って何それ怖い。 Tapi nama-namanya kok aneh-aneh anjir. Tapi untungnya Kabudon menyarankan untuk melihat di luar. Ya, mereka semua melihat pohon besar. Alhasil Hiraku memutuskan untuk menamai desa ini sebagai desa pohon raksasa. Dan di malam harinya mereka mengadakan perayaan desa ini dan juga mengangkat Hiraku sebagai kepala desa mereka. Alhasil desanya diciptakan oleh Hiraku pun resmi nih. Dan tak menyangka kalau banyak orang yang mau tinggal di desanya. 夢みたいだなって。大樹の村に乾杯です。何年ぶりだろう。頑張ってみるか。 Kisah 7 Keramahan. Di hari yang cerah ini, tiba-tiba Pak Kades kedatangan seorang tamu tak dikenal. Ia berasal dari kerajaan iblis. Perkenalkan, dia bernama Bizel. Sebagai tradisi di sana, Bizel memberikan cenderamata dan juga menyampaikan pesan dari atasannya untuk berdiskusi tentang desa ini. Sebab ini termasuk ke wilayah kerajaan iblis. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Kades akan membayar pajak dari hasil panennya sebanyak 10%. Dan Bizel menerima tawarannya. Tapi Hiraku hanya memberikan sumber daya alam dari kebunnya saja. Lalu mereka berdua memuji ilmu negosiasi Hiraku yang gak main-main. Sebab kebanyakan desa akan membayar pajak sebanyak 50-60%. Berpindah ke kerajaan iblis, Bizel menyampaikan informasi tentang desa pohon raksasa itu. Di sana ia melihat banyak makhluk yang menyeramkan. Mulai dari ras malaikat terkuat, segerombolan serigala inferno, 3 malaikat kematian yang membuatnya gemetaran. Dan itulah alasan kenapa Bizel menerima pajak 10% saja. Mampus, sampai-sampai ia
ingin mundur dari jabatannya tuh. Lalu keesokan harinya, datang lagi nih. Tapi ini perwakilan dari desa utara. Perkenalkan, naga besar itu bernama Draime. Karena lidah admin cowok, admin panggil saja Asep. Dia adalah ras terkuat di dunia isekai ini, yaitu ras naga. Dan tak lupa mereka memberikan cenderamata sebagai hadiah. Lalu mereka pun ngobrol sampai malam hari. Dan tak lupa Hiraku mengenalkan air yang bernama Wen ini kepada Asep, yang membuat Asep pun ketagihan. Tapi Pak Kades kepikiran untuk menyambut tamunya dengan cara yang baik. Dan diputuskan untuk membangun sebuah tempat khusus tamu yang ada ruangan jamu dan juga untuk tidur. Nah, sebelumnya penyambutan tamu itu terlihat sangat barbar sekali. Alhasil Pak Kades menyuruh Kabuton, jika datang tamu maka berikan tanda peringatan tamu, bukan musuh. Dan mereka semua akan menjadi penyambutnya. Dan untuk jaga-jaga, Pak Kades menyuruh Flora untuk mengawasi tamu yang menginap di desanya. Dan kebetulan keesokan harinya datang sekelompok orang dari desa Holwing, sebelah timur desa mereka. Tapi mereka sedikit mencurigakan nih, mulai dari menyembunyikan anggotanya dan juga mereka tidak mengasih cenderamata. Alhasil penyambutan mereka ke desa ini dibedakan dari yang lain. Tapi Pak Kades menyuruh mereka menyambut tamunya seperti biasa saja. Lalu mereka akan menunggu tamunya mabuk. Nah, saat mereka mabuk, inilah waktu mereka mengkorek informasi. Terungkap kalau desa mereka berdiri 500 tahun yang lalu. Dan sebagian besar penduduknya adalah biasmen atau manusia setengah hewan. Kehidupan di desa mereka adalah berburu dan juga menambang. Tapi ada juga yang bertahan hidup dengan melakukan perdagangan antar desa seperti mereka ini. Alasan mereka mengetahui desa ini seperti beritahu dari bawahan kerajaan iblis. Dan diputuskan kalau mereka ini bukan orang jahat. Lalu keesokan harinya, mereka pun menjalin hubungan perdagangan dengan saling mengekspor barang mereka masing-masing. Tapi desa Holwing memohon untuk mengantarkan barang ke desanya, sebab mereka tidak mempunyai alat transportasi yang memadai. Dan sebagai gantinya, mereka akan menukar alat-alat yang terbuat dari logam ataupun kaca. Dan Hiraku putuskan setuju hubungan dagang dengan desa Holwing. Lalu saat mereka akan pergi, mereka meminta maaf nih, sebab mereka baru sadar betapa pentingnya sebuah cenderamata. Tapi Pak Kades memaafkannya. Nah, untuk transportasi menuju ke desa Holwing, Pak Asep bersedia mengantarkan mereka, tapi dengan upah segentong wai. Sebab beberapa hari ini Asep sering berkunjung untuk minum-minum. Tapi cenderamata yang selalu Asep berikan nggak main-main. Dan singkat cerita, setelah mengantarkan barang-barangnya, mereka pulang tanpa membawa segentong wennya. Sebab segentong wen itu habis terjual. Tapi tenang, Pak Kades akan menggantinya. Kemudian dia memberitahu Hiraku kalau kepala desa Holwing ingin mengajukan beberapa warga untuk tinggal di sini. Tapi Pak Kades memberikan syarat karena 99% di desanya full perempuan dan krisis lelaki. Admin nganggur nih nggak diajak kan? Mereka boleh tinggal di sini, tapi harus membawa minimal 2 pria muda. Dan singkat cerita, penduduk baru pun datang. Mereka disambut hangat oleh Pak Kades. Dan juga pria muda itu ternyata masih kecil dong. Kisah 8 ilmuwan dan 2 tuan putri. Nah, banyak pendatang baru. Sekarang desa pohon raksasa pun menjadi ramai. Tapi Hiraku iri dengan mereka semua yang bisa menggunakan sihir, bahkan selem juga. Namun tiba-tiba terjadi gempa dahsyat. Malaikat penjaga pun memberitahu gempa tersebut berasal dari Raja Beruang Peler dan juga Raja Ular Peler yang bertaruh. Demi menjaga keterentaman desa, Pak Kades pun mengalahkan kedua raja tersebut dengan alat mahabisanya. Dan akhirnya mereka pun panen daging nih. Lalu Hiraku mengajari para pelayan mengolah daging tersebut. Beralih ke laboratorium, Hiraku meminta disinfektan ke Flora untuk membunuh virus yang ada di monster yang mereka makan. Dan juga ia ingin memeriksa sampai mana perkembangan kecap miso. Flora pun menceritakan beberapa hari ini ia menunggu
Tapi ia tak sengaja melakukan kesalahan, sehingga eksperimennya pun meledak. Duar. Lalu di suatu hari, datanglah 3 pria. Alasan kedatangannya ke sini untuk melihat wen milik Pak Kades. Tapi mereka akan menukar dengan teknologi. Alhasil, mereka bertiga membuat alat fermentasi dari bahan-bahan perkebunan bisa menjadi alkohol. Dan rasanya itu lebih rusuk atau kuat dari wine. Alhasil, mereka bertiga langsung diterima menjadi penduduk baru. Dan di malamnya, mereka pun minum-minum sebagai percobaan. Seperti biasanya, nih asap selalu muncul di saat pesta-pesta, ya kan? Dan di hari ini, Pak Kades bersyukur banget kedatangan seorang pria dewasa. Tapi saat ditanya tipe ceweknya bagaimana, kok malah tipenya kayak gini dong. Woi, mana mungkin ada, woi. Lalu di suatu hari, tiba-tiba muncul ras naga yang akan bertarung di atas desa mereka. Sehingga Pak Kades hampir saja membunuh salah satu dari mereka. Tapi untungnya pelayan Asep menjelaskan kalau mereka bukan musuh, melainkan istri dan putri sang raja. Alasan mereka berdua kesini sebab kepo, karena sang ayah selalu keluar malam hari dan juga membawa banyak harta. Takutnya Asep ini selingkuh, padahal Asep cuma ingin silaturahim loh. Karena ini masalah pribadi, Pak Kades pun kembali bekerja. Nah, di situ mereka bertiga menyadari kerjasama antar desa ini sangat menguntungkan. Bisa dilihat dari Pak Kades yang sangat overpower itu. Telah dikit tadi nyawa sang ibu bisa melayang. Untungnya tadi Kabuton menyelamatkannya. Lalu ibu menyuruh anaknya untuk tinggal di sini. Perkenalkan anak Asep, dia bernama Lasti. Namun saat dia bergajah, ia selalu merusak semua barang yang dia pegang dong. Tapi dia memberitahu kalau keturunan bangsa naga itu wawasannya sangat luas dan juga bijaksana. Nah, dengan ilmu tersebut, Pak Kades memutuskan untuk menaruh Lasti di dalam diplomat desa mereka. Dan kerjaannya cuma sebagai penyambut tamu, sekaligus tukang negosiasi. Dengan harapan cara tersebut, negosiasinya bisa sangat efektif. Selain itu, pendatang itu pasti ketakutan. Dan jika terjadi perdebatan, Lasti bisa menguasai perdebatan itu. Contohnya BZ ini, ia sampai-sampai kewalahan dalam negosiasi ini. Dan malah ia yang malah dipala. Namun setelah pulang, BZ ini ingin lebih tahu tentang desa pohon raksasa ini. Dan ia memiliki rencana untuk menyelidiki desa itu dengan menggunakan anaknya. Dan anaknya pun menerima pekerjaan sang ayah. Sehingga di hari itu juga, Floren, anak BZ, mendatangi Pak Kades. Seperti tujuannya di awal, ia mulai menyelidiki desa ini tanpa diketahui siapapun. Tapi semakin ia mengulik, ia semakin tahu betapa menyeramnya desa ini yang diisi oleh orang-orang yang menakutkan. Dan tinggal ia mencari kepala desanya nih. Namun di dalam hutan, ia tak sengaja bertemu dengan Pak Kades yang ia anggap manusia biasa dong. Woi, don't judge cover, ingat itu. Dan ia langsung pergi tanpa menjawab sapaan dari Pak Kades. Mampus gak dulu. Nah, saat ia bertanya kepada Lasti siapa manusia biasa itu, Floren sangat kaget kalau dialah pemimpin desa ini. Karena pertemuan pertama mereka, ia bersikap tidak sopan. Sehingga setiap ia bertemu dengan Pak Kades, Floren selalu gugup dan takut akan masuk ke dunia lain lagi. Kisah 9.
Kepinsing. Lalu kita diperlihatkan Raja Iblis Galgardo. Ia adalah lalu ia membawa mereka berempat ke desa dengan alasan mereka juga ingin menjadi penduduk di sini. Dan yang tiba, Pak Kades mendapatkan berita jikalau Lulusi sering sakit. Tapi jika dilihat gejalanya, ternyata Lulusi sedang hamil dari anak Pak Kades. Kepising. Kisah 11, Keseharian dan Leluhur.
Des bersyukur dengan kehidupannya yang sekarang. Lalu ia pun tertidur. Kemudian akhir dari Isekai no Biri season 1. Oke, gimana alur cerita